Berikut saya akan bacakan CV dari pemateri kita. Nama, Andi Tenri Kawareng, Sarjana Gizi MPH. Tempat tanggal lahir, Sinjai Manipi, 13 Oktober 1992. Golongan darah B, agama Islam. Alamat Perumahan Antang, Blok 10 Makassar, Sulawesi Selatan. Alamat domisili, Jalan Perjuangan 6, Sempaja Selatan, Samarinda. Nomor HP 0852 5510 5861. Email anditenrikawareng@gmail.com. Pendidikan terakhir S2 Ilmu Gizi Minat Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Riwayat pendidikan SDN 110 Ajangale Kabupaten Bone, SMP Negeri 1 Ajangale Kabupaten Bone, Sekolah Menengah Kejurusan Kesehatan Persada Wajo. S1 Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. S2 Gizi dan Kesehatan Minat Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Baik, guna mempersingkat waktu, mari kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab kepada Ibu Andi Tenri Kawareng, Sarjana Gizi MPH. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari MC. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu? Oke. Kedengaran, Bu. Dengar, Bu. Saya matikan kameranya ya, biar suaranya bisa maksimal. Baik, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada KKN 27 telah melaksanakan salah satu prokernya, entah ini proker pertama atau proker kesekian kalinya yang terlaksana. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan webinar ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya dapat surat dari KKN 27 diminta untuk berbagi cerita tepatnya ya mengenai gizi dan vaksin terhadap penanganan COVID-19. Saya persilakan kepada panitia untuk share screen. Jadi selamat datang dan infonya itu pesertanya adalah siswa-siswi SMA ya? SMA apa MTS sih? Apa SMP? Jadi selamat datang kepada peserta. Ini adalah salah satu program kerja dari kakak-kakak mahasiswa KKN tematik 27 Unmul. Nah, ini adalah tema atau topik yang akan kita bahas beberapa menit ke depannya. Peran gizi dan vaksin dalam peningkatan sistem imun untuk pencegahan infeksi COVID-19. Jadi pada pagi hari ini saya akan bercerita sedikit bagaimana sih gizi dan vaksin itu bisa menjaga atau meningkatkan imun kita agar terhindar dari infeksi COVID yang lagi marak di Indonesia sekarang ini. Next slide. Oke, sebelum masuk ke materi inti, kita sedikit mengingat kembali ya, apa sih coronavirus itu? Jadi tepatnya Maret tahun lalu itu Indonesia digencarkan dengan adanya sebuah virus atau wabah yang masuk ke Indonesia. Jadi sangat Indonesia pada waktu itu sangat dikagetkan dengan jenis varian virus ini karena
virus ini telah terlebih dahulu ada di negara tetangga, tepatnya di Cina, yang beritanya itu membuat warga Indonesia sangat bisa dibilang ketakutan dengan virus tersebut, dan beberapa saat kemudian masuk ke Indonesia. Nah, ini dari sumber yang saya kutip dari WHO. Jadi dikatakan bahwa coronavirus merupakan salah satu kelompok yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa jenis coronavirus ini diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, bisa menyebabkan batuk, pilek, hingga yang lebih serius. Ada yang disebut sebagai Middle East Respiratory Syndrome atau lebih dikenal dengan MERS. Dan beberapa penyakit lainnya, salah satunya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Kemudian ditemukan jenis baru dari coronavirus ini yang menyebabkan penyakit COVID-19. Next. COVID-19. Nah, ini adalah penjelasan apa sih COVID-19 itu. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang tadi, yang dijelaskan sebelumnya, termasuk baru ditemukan. Dan virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan atau di Tiongkok pada bulan Desember 2019. Kemudian masuk ke Indonesia di awal Maret tahun lalu. Jadi bisa dibilang coronavirus ini sudah berulang tahun ya di Indonesia. Dan menjadi pandemi di beberapa negara termasuk di Indonesia. Nah, di sebelah kanan ini kita bisa melihat ada beberapa gejala yang sering dialami oleh penderita COVID-19 ini. Yang paling umum adalah demam, batuk kering, kemudian ada rasa lelah. Nah, beberapa juga gejala lain yang bisa diderita oleh yang mengalami COVID, ada rasa nyeri, kemudian juga sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, dan yang paling sering adalah kehilangan indera rasa penciuman. Dan baru-baru ini ditemukan satu gejala yang baru adalah ruam pada kulit. Mungkin yang mengikuti berita COVID-19 ini, salah satu tokoh publik atau artis ya, yang mengalami COVID-19 dan ruam itu adalah beritanya kemarin Dewi Persik ya, dia mengalami ruam pada kulit dan itu diklaim bahwa itu adalah salah satu gejala baru dari COVID-19. Selain itu juga ada perubahan warna pada jari tangan atau kaki. Nah, jadi ini adalah beberapa gejala dari penderita COVID-19. Next slide. Nah, selanjutnya kita melihat sebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Ini saya kutip dari laman resmi Satgas COVID-19 di Indonesia. Bisa dilihat pada slide ini, COVID-19 telah menyebar di seluruh pelosok negeri. Nah, pada kasusnya kita lihat di sini Kalimantan Timur masuk 5 besar dengan kasus terbanyak di Indonesia. Data ini saya kutip 2 hari yang lalu. Kita lihat Kalimantan Timur dengan jumlah kasus 58.440 dengan kasus 4,2%. Jadi provinsi tertinggi kasusnya di luar Jawa, di mana DKI Jakarta masih daerah tertinggi. Nah, berarti Kalimantan Timur yang termasuk yang tertinggi, sehingga apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda ataukah remaja di Kalimantan Timur ini? Tentunya harus mencegah
agar COVID-19 tersebut tidak setidaknya melindungi diri sendiri agar tidak tertular virus tersebut, diri sendiri, kemudian melindungi keluarga. Dengan melindungi keluarga dapat melindungi masyarakat dan nantinya akan melindungi negara untuk memutus mata rantai tersebut. Oke, next slide. Nah, bagi yang sering mengunjungi laman resmi dari tim Satgas COVID-19 pasti sering melihat gambar ini. Nah, gambar ini ada sebuah tagline yang dari adik bintang utara yang berumur 8 tahun dikatakan bahwa aku pakai masker supaya virusnya kalah. Jadi adik bintang aja yang 8 tahun sudah bisa berpikiran seperti itu. Jadi ini patut kita contoh salah satu upaya untuk menghentikan penularan adalah salah satunya dengan menggunakan masker. Dalam aktivitas sehari-hari, pemerintah menganjurkan untuk menggunakan masker. Dan beberapa toko juga saya lihat saat ini tidak diizinkan masuk jika tidak menggunakan masker. Nah, itu diharapkan bisa menimbulkan kesadaran pada diri sendiri agar tetap waspada, tetap melindungi diri. Jadi menggunakan masker ini salah satu salah satu komponen dari 3M yang dicanangkan dari pemerintah. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan setiap selesai dan akan beraktivitas. Oke, jadi menggunakan masker adalah salah satu caranya. Tapi menggunakan masker saja tidak menjamin bahwa kita tidak akan tertular oleh virus ini. Jadi penangkal pertamanya adalah menggunakan masker. Kemudian selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Silahkan panitia, next slide. Nah, selain menggunakan masker, kita dianjurkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh yang baik dapat mencegah penularan COVID. Jadi selain menggunakan masker juga meningkatkan kekebalan tubuh. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Silahkan next slide. Nah, di Indonesia jauh sebelum COVID-19 ada, para ilmuwan gizi, para peneliti di bidang gizi, dan para ahli khususnya di Kemenkes membuat sebuah program ada yang namanya 4 pilar gizi seimbang. 4 pilar gizi seimbang yang nantinya diturunkan menjadi 10 pedoman gizi seimbang. Jadi program ini dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan status gizi yang nantinya dimulai dari bagaimana peningkatan kekebalan tubuh. Nah, di sini ada 4 pilar gizi seimbang. Saya akan cerita sedikit mengenai ini. Jadi ada 4 pilarnya. Yang pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan. Kemudian yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Ini tertukar nomornya. Dan yang keempat adalah memantau berat badan. Nah, jika ini diaplikasikan pada masa pandemi sekarang, ini sangat sesuai. Yang pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan. Kenapa harus aneka ragam? Karena tidak ada satupun makanan yang mengandung zat gizi yang lengkap. Itu yang harus digarisbawahi ya. Jadi tidak ada satupun makanan yang mengandung zat gizi lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh, kecuali ASI. Namun ASI kita tahu kan penggunaannya atau ASI hanya bisa dikonsumsi bayi
bayi yang berumur usia sampai 6 bulan. Karena setelah 6 bulan pun itu, bayi membutuhkan yang namanya MPASI, makanan pendamping ASI, karena ASINya sudah tidak memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan. Dengan mengonsumsi aneka ragam pangan, kita bisa mendapatkan semua zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Dari satu makanan dengan makanan lain akan menghasilkan zat gizi yang berbeda. Dan zat gizi tersebut akan berinteraksi dalam tubuh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari beberapa organ kita yang membutuhkan. Jadi, itulah pentingnya mengapa disarankan untuk mengonsumsi aneka ragam pangan. Mungkin pertanyaannya, apa sih makanan yang beraneka ragam itu? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, teman-teman bisa bayangkan ini program ini sudah ada jauh sebelum COVID-19 ada. Dan sangat match atau sangat cocok dengan kondisi pandemi sekarang, di mana kita selalu diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kemudian pada kondisi pandemi ini meningkat menjadi membiasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas atau sebelum makan, sesudah beraktivitas. Itu diwajibkan untuk mencuci tangan. Agar apa? Agar bakteri-bakteri atau virus-virus yang berada di tangan kita itu tidak terhirup masuk ke dalam tubuh. Jadi ini adalah salah satu pencegahan agar bagaimana melawan virus-virus tersebut. Nah, kemudian selain itu disarankan atau dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik. Di slide berikutnya nanti akan saya bahas berapa sih minimal waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas fisik per harinya. Yang menurut para ahli atau ilmuwan di bidang ini menganggap bahwa dengan melakukan aktivitas pada rentan waktu tersebut akan meningkatkan fungsi organ-organ tertentu dari tubuh kita, misalnya jantung, misalnya beberapa otot yang memang harus membutuhkan aktivitas fisik setiap harinya. Nah, kemudian yang keempat adalah bagaimana memantau berat badan. Nah, ini juga sangat sesuai dengan kondisi sekarang. Bisa dibayangkan pada awal-awal pandemi, itu ada yang namanya gerakan di rumah aja. Nah, pada gerakan di rumah aja ini, itu ada satu tren yang muncul bahwa mereka yang sering di rumah aja itu bisa menyebabkan kenaikan berat badan yang sangat signifikan. Karena apa? Karena kurangnya aktivitas yang dilakukan, kemudian asupan makanan lancar ya. Jadi istilahnya makan terus, tapi aktivitasnya sangat kurang. Jadi itu juga penting. Karena apa? Karena dengan tidak secara rutin mengontrol berat badan, bisa jadi langsung menyebabkan obesitas. Dan obesitas ini tidak akan menjadikan seseorang imun tubuhnya meningkat, malah akan menurun dan menyebabkan beberapa penyakit yang lain. Jadi hal ini sangat penting untuk dilakukan. Jadi dari keempat ini, mengonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan aktivitas fisik, dan memantau berat badan. Nah, dari keempat pilar ini, kemudian para ahli menurunkannya menjadi 10 pedoman gizi seimbang yang akan kita lihat pada slide berikutnya. Silahkan. Oke. Sebuah pesan dari Menteri Kesehatan, kalau kita lihat beberapa
media sosial selalu disampaikan apa yang kita makan akan menentukan sistem kekebalan tubuh. Jadi sangat menentukan ya, apa yang kita makan itu sangat berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh seseorang. Oke, di sini saya akan membahas mengenai 10 pedoman gizi seimbang yang sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Saya nggak tahu ya, teman-teman peserta ini masih mendapatkan, dulu ada yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Itu sangat familiar waktu kami SD dulu, tapi nggak tahu generasi sekarang masih dapat apa enggak ya. Dan yang mau saya sampaikan bahwa 4 sehat 5 sempurna itu sudah diganti dengan 10 pedoman gizi seimbang. Karena apa? Karena dianggap sudah tidak sesuai dengan permasalahan gizi di Indonesia saat ini. Dianggap kalau 4 sehat 5 sempurna kemarin, dengan meminum susu itu dianggap sudah mendapatkan semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan masalah gizi di Indonesia, beberapa ilmuwan dan beberapa ahli gizi menggantinya menjadi 10 pedoman gizi seimbang yang dikatakan relevan dengan masalah gizi di Indonesia sekarang ini. Yang pertama ada syukuri dan nikmati aneka ragam pangan. Khususnya mungkin bagi yang Muslim, itu di setiap sebelum makan dianjurkan untuk berdoa, karena dari segi keilmuan bahwa akan ada hubungan antara bagaimana mensyukuri makanan yang ada sebelum dimakan. Jadi ada hubungan psikologis bagaimana tubuh menerima makanan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membiasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Ini sudah saya singgung sedikit tadi sebelumnya, bahwa dibutuhkan makanan yang beragam. Karena tidak ada satupun makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya di sayuran mengandung serat, kemudian pada buah mengandung vitamin, di lauk mengandung protein, pada makanan pokok mengandung karbohidrat, dan itu semua dibutuhkan oleh tubuh. Dan tidak ada kan makanan yang misalnya makan ikan, terus di ikannya itu sudah ada seratnya, sudah ada vitamin C-nya, sudah ada karbohidratnya, itu enggak. Jadi setiap makanan yang ada itu berbeda-beda. Berbeda-beda tampakannya, berbeda-beda zat gizi juga yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua itu adalah membiasakan, jadi gambarnya ini nggak urut dari pesannya. Saya coba mengurutkan. Kemudian yang ketiga, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Jadi diharapkan selain ada karbohidrat, makanan yang beragam, kemudian mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Ada beberapa makanan misalnya ikan, telur, nggak harus makan daging dengan harus mendapatkannya dengan harga yang mahal, enggak. Harga yang mahal belum tentu mengandung zat gizi yang tinggi. Jadi beberapa tahun kemarin itu ini ramai pembahasannya bahwa makanan lokal disarankan untuk mengonsumsi makanan lokal. Makanan lokal maksudnya apa? Adalah makanan yang bisa kita jumpai di lingkungan kita. Jadi di sekitaran rumah misalnya, ataukah di sungai ada ikannya atau apanya, itu lebih bagus untuk dikonsumsi dibanding dengan makanan beku ataukah makanan yang sudah diawetkan. Jadi itu pesan ketiganya adalah biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Kemudian banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Sebuah data menunjukkan bahwa orang Indonesia sangat rendah konsumsi buahnya,
dibanding dengan negara tetangga Malaysia, di mana negara Malaysia itu kebanyakan mengambil hasil perkebunan sayur, buah, dan sebagainya itu untuk dikirim ke sana. Jadi konsumsi mereka di sana lebih tinggi dibanding di Indonesia. Nah, jadi berdasarkan data tersebut diharapkan penduduk Indonesia memperbaiki lagi bagaimana konsumsi sayuran dan konsumsi buahnya, karena ini juga penting untuk mendapatkan zat gizi. Kemudian ada biasakan sarapan setiap hari. Nah, ini sangat sesuai ya dengan peserta webinar pada pagi hari ini. Biasanya anak remaja atau anak sekolah itu kurang melakukan sarapan setiap harinya. Karena apa? Biasanya buru-buru ke sekolah ataukah telat bangun dan sebagainya sehingga melupakan sarapan. Sampai ada dicanangkan oleh pemerintah ada program hari peringatan sarapan kalau nggak salah, karena memang pentingnya sarapan setiap hari. Dengan sarapan setiap hari itu bisa konsepnya seperti ini. Jadi dengan mengisi asupan gizi setiap paginya akan memberikan energi untuk melakukan aktivitas di siang harinya. Itulah mengapa sarapan diwajibkan setiap paginya. Kemudian membiasakan cukup minum air putih yang cukup, kemudian melakukan aktivitas fisik dengan mempertahankan berat badan ideal, kemudian membatasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Nah, biasanya ini bisa didapatkan dari jajanan-jajanan sekolah atau jajanan-jajanan di pinggir jalan. Sampai banyak penelitian yang meneliti mengenai konsumsi GGL atau gula garam lemak pada anak sekolah. Dan ini dianggap salah satu masalah gizi karena tingginya asupan gula garam lemak pada anak sekolah. Sementara untuk dari pedoman 4 pilar tadi disarankan hanya mengonsumsi dengan jumlah tertentu. Jadi itu jumlahnya sedikit bisa lihat ada yang namanya AKG, angka kecukupan gizi per harinya, itu ada berapa batasan gula garam lemak untuk kelompok umur tertentu. Karena tingginya konsumsi ini sehingga bisa mengakibatkan beberapa penyakit pada anak sekolah atau remaja, salah satunya adalah obesitas. Tingginya angka obesitas tidak terlepas dari tingginya konsumsi gula garam lemak pada anak sekolah. Dan ini juga diteliti bahwa mempengaruhi bagaimana prestasi anak di sekolah. Semakin tinggi asupan GGL pada anak sekolah, semakin rendah prestasi anak di sekolah. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian selain itu, ini yang terakhir adalah biasakan membaca label pada kemasan pangan. Ini bertujuan untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan gizi per hari. Dengan masuk pada sebuah toko atau swalayan, jangan cuma harganya ya yang diperhatikan, harus melihat juga yang pertama ada expired-nya, kemudian yang kedua adalah bagaimana label atau kandungan zat gizi dari makanan tersebut apakah sesuai dengan kita atau tidak. Jadi silakan menjadi pembeli yang cerdas. Jadi maksudnya saya memilih produk ini karena kandungan gulanya misalnya nggak terlalu tinggi dibanding produk B. Produk A ini kandungan natriumnya lebih rendah dibanding produk C. Jadi seperti itu yang diharapkan. Nah, dengan menerapkan 10 pedoman gizi seimbang ini dapat menjadi salah satu upaya untuk peningkatan kekebalan tubuh pada kondisi pandemi ini juga. Selain itu, karena peserta dari webinar ini kebanyakan remaja ya, pada remaja juga penting untuk diketahui ada yang namanya tahapan growth spurt
atau pertumbuhan yang sangat cepat, pertumbuhan beberapa organ yang berkembang sangat pesat, yang nantinya setelah tahapan growth spurt itu sudah tidak ada lagi perkembangan setelahnya. Jadi itu yang akan dibawa sampai dewasa. Sehingga bagaimana asupan gizi pada remaja itu akan mempengaruhi bagaimana status gizi untuk dewasa nanti. Sehingga hal ini sangat penting untuk diterapkan dan sangat penting untuk diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada pertanyaan, silakan disimpan dulu. Panitia menyiapkan untuk bagian akhir, nanti kita akan ada sesi tanya-jawab mengenai ini. Oke, kita akan berpindah pada slide berikutnya. Nah, dari 10 pesan tadi, ini ada lagi yang namanya isi piringku. Jadi banyak-banyak ya yang harus diingat. Ada 4 pilar gizi seimbang, ada 10 pedoman gizi seimbang, kemudian ada yang paling mudah diterapkan. Jadi mungkin adik-adik sekalian tadi bingung gimana sih dari 10 pesan itu tadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena kan terlalu banyak. Nah, ini disederhanakan lagi menjadi isi piringku, namanya ada isi piringku. Nah, ini ada beberapa aturannya, bagaimana sayuran porsi seharusnya, bagaimana makanan pokok seharusnya, ada lauk pauk, kemudian buah-buahan. Bisa dilihat pada gambar ini, di sini proporsinya makanan pokok seperti nasi atau sumber karbohidrat, ada nasi, jagung, roti, tapi yang paling familiar untuk orang Indonesia adalah nasi ya. Jadi porsi nasi itu sama dengan porsi sayuran. Nah, coba ini diterapkan dan lihat bagaimana perubahan yang terjadi. Jadi ini ada makanan pokoknya sama porsinya dengan sayuran, kemudian lauk pauknya sama porsinya dengan buah-buahan. Jadi kalau selama ini makan buahnya sangat kurang, itu coba dikoreksi lagi, disesuaikan dengan panduan ini. Nah, selain dari isi piringnya ini, ada makanan pokoknya, ada buah, lauk pauk, kemudian sayuran, juga ada yang pesan tadi itu membiasakan untuk mencuci tangan pakai sabun. Intinya pakai sabun ya, karena juga ada biasa yang cuci tangan tapi nggak pakai sabun. Itu belum memastikan bahwa bakteri atau virus atau apapun itu mikroorganisme pada tangan kita akan hilang jika tidak disertai dengan sabun. Biasakan minum air putih 8 gelas per hari dan melakukan aktivitas fisik. Dan baru-baru ini pesan yang paling dianjurkan oleh Menteri Kesehatan adalah bagaimana memanajemen stres dan selalu happy. Jadi karena wabah ini atau pandemi ini membuat beberapa kelompok masyarakat menjadi ketakutan sehingga berujung pada kondisi kejiwaan atau kondisi mental, sehingga dengan semakin menurunnya kondisi mental seseorang itu akan memperburuk imunitas tubuh, sehingga disarankan untuk bagaimana memanajemen stres dengan bercerita dengan keluarganya jika ada sesuatu yang dikhawatirkan mengenai COVID ini, dan bagaimana bawaannya agar selalu senang atau selalu happy. Jadi seperti itu untuk bagaimana dari zat gizi ini atau dari gizi ini bisa membantu kita untuk menangkal atau mencegah penularan COVID-19. Next slide. Nah, sebagai catatan pentingnya bagi mereka yang kurang mengonsumsi atau tidak menyukai konsumsi buah dan sayuran, harus diingat bahwa buah dan sayur kaya akan antioksidan dan vitamin. Warna-warna yang dari buah atau sayuran mewakili beta-karoten, polifenol, vitamin C, likopen, dan berbagai jenis vitamin, termasuk vitamin B, membantu imunitas dan organ-organ tubuh untuk berfungsi dengan baik. Jadi itulah pentingnya mengapa harus mengonsumsi buah dan sayuran tadi.
sayur yang kaya serat menghasilkan probiotik dalam usus besar untuk kekebalan tubuh. Misalnya daun hijau, ada bayam, ada kangkung, dan sebagainya, terong, wortel, dan berbagai macam jenis sayuran lainnya. Begitu pula dengan buah-buahan. Ada pisang, ada apa sih namanya itu? Di Kalimantan kayaknya terkenal dengan elainya ya, elai dan cempedak sering saya lihat di pinggir jalan. Kemudian ada buah naga. Buah naga juga sangat bagus karena mengandung warna yang sangat pekat, di mana warna pekat dari buah mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Next. Oke. Selain dari gizi, ada hal lain yang dapat membantu kita untuk menjaga agar tidak tertular dari virus, dari berbagai serangan virus. Jadi kalau asupan gizi tadi dapat meningkatkan imun tubuh secara umum, nah ada lagi yang membantu tubuh kita untuk meningkatkan imun terhadap salah satu penyakit, jadi istilahnya lebih spesifik lagi. Ada istilah yang berkembang saat ini yang sangat viral ya akhir-akhir ini, ada yang namanya vaksin. Sebenarnya apa sih vaksinasi itu? Jadi dengan mengutip dari laman Satgas covid19.go.id, jadi dikatakan bahwa vaksinasi merupakan proses di dalam tubuh, di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan atau terkena dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit, ataupun bisa sakit tapi hanya mengalami sakit ringan. Itu adalah pengertian dari vaksinasi. Selanjutnya kalau vaksin itu seperti apa? Next slide. Oke, jadi vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen atau berupa mikroorganisme atau bagian dari mikroorganisme tersebut atau zat yang dihasilkan dari mikroorganisme tersebut yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan fisik, kekebalan secara spesifik, secara aktif terhadap penyakit tertentu. Jadi dia lebih spesifik nanti kekebalan tubuhnya. Misalnya dimasukkan vaksin hepatitis A. Nah, itu dia akan kebal terhadap penyakit hepatitis nanti. Next. Sebenarnya di Indonesia itu kita sudah jauh sebelum adanya pandemi COVID sudah dikenalkan dengan yang namanya vaksin melalui program imunisasi yang dilakukan di posyandu-posyandu. Pasti teman-teman sekalian sering melihat atau bahkan sering pernah menemani adiknya atau menemani keluarganya berkunjung ke posyandu. Dan kita pun semua pasti sudah divaksin melalui imunisasi tersebut. Jadi Indonesia itu punya sejarah panjang dalam upaya penanggulangan penyakit menular dengan vaksinasi atau imunisasi. Jadi tujuan dengan adanya vaksin ini adalah untuk mencegah penyakit menular yang ada di Indonesia. Nah, sejarah panjangnya itu berupa Indonesia pernah berkontribusi terhadap penanggulangan penyakit di muka bumi ini dengan pemberian vaksin. Sebagai contoh, sejak pertama kali imunisasi cacar dicanangkan pada tahun 1956, dan gencar-gencarnya vaksin itu diberikan, akhirnya penyakit cacar bisa dieradiksi atau dimusnahkan di seluruh dunia pada tahun 74. Jadi butuh waktu sekitar 20 tahunan sehingga penyakit ini bisa hilang dari muka bumi, sehingga pelaksanaan imunisasi campak di stop pada tahun 1980.
Pun demikian dengan polio, sejak imunisasi polio dicanangkan pertama kali tahun 1972, Indonesia akhirnya mencapai bebas polio tahun 2014. Saat ini di dunia, termasuk Indonesia, sedang proses menuju eradikasi atau menuju penghilangan polio yang ditargetkan pada tahun 2023. Jadi bentar lagi ya, sekitar 2 tahun lagi. Jadi bagaimana upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyakit menular tersebut dengan pemberian vaksin. Nah, contoh lain Indonesia juga dengan upaya gencar pemberian imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil, Indonesia akhirnya mencapai status eliminasi tetanus maternal dan neonatal tahun 2016. Jadi itu adalah bagaimana track record dari vaksin yang ada di Indonesia. Next. Nah, ini adalah jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia yang diberikan melalui posyandu. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis vaksinnya yang diberikan, kemudian ada jadwal dan jadwal terbaru ya, karena kondisi pandemi sehingga Ikatan Dokter Anak Indonesia membuat satu rumusan baru mengenai jadwalnya, jadi modelnya seperti ini. Kemudian next. Nah, pertanyaannya bagaimana vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita dari virus-virus? Ini ada 3 tahapan. Jadi vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindungi dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Kemudian vaksin akan merangsang kekebalan terhadap penyakit tertentu. Dengan itu tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit dan bagaimana melawannya. Next, setelah ini ada video bagaimana sih vaksin bisa bekerja pada tubuh kita. Silahkan diputar. Kata kebal, vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Ya, jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara kerja dari vaksin untuk melindungi tubuh kita dari jenis serangan virus dan bakteri. Nah, kemudian pasti pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dengan kondisi pandemi saat ini? Kalangan remaja atau anak-anak sekolah belum masuk dalam list untuk diberikan vaksin. Jadi berdasarkan hasil bacaan saya pada laman COVID-19,
halaman Satgas ada pertanyaan seperti ini dan bagaimana pemerintah menjawabnya. Silakan next slide. Nah, pemberian vaksin dibatasi untuk umur 18 tahun. Lantas bagaimana dengan vaksin untuk anak-anak? Saat ini uji klinis vaksin COVID-19 dibatasi pada umur 18 tahun ke atas, yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19. Pengembangan vaksin untuk anak-anak masih direncanakan pada beberapa kandidat vaksin yang ada. Setelah vaksin COVID-19 yang aman dan efektif tersedia untuk anak-anak, pemerintah akan berupaya keras mendapat aksesnya. Bagaimana cara melindungi anak? Yaitu dengan tetap bermain dan belajar di rumah. Jangan pergi ke tempat yang banyak kerumunan orang dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi seperti itu ya kondisinya saat ini untuk teman-teman peserta yang masih sebagai golongan anak-anak itu belum bisa mendapatkan vaksin. Sehingga dengan cara melindungi dirinya adalah dengan tetap di rumah jika memang tidak ada kegiatan yang sangat penting untuk beraktivitas di luar rumah. Karena setahu saya aktivitas bersekolah pun itu masih via online ya, jadi masih semua dilakukan di rumah. Jadi dengan sangat mengurangi aktivitas di luar rumah. Selanjutnya adalah kesimpulan dari saya. Next slide. Jadi itulah tadi bagaimana upaya dari asupan gizi vaksin dan bagaimana manajemen stres, jangan lupa bahagia, kemudian kalau bisa di rumah aja. Itu adalah beberapa kesimpulan dari saya mengenai materi kita pada pagi hari ini. Dan bagi yang tertarik untuk melihat perkembangan info dari COVID ini, silakan mengunjungi laman ini, kemudian di link tree ini juga ada beberapa video edukasi, ada beberapa video bagaimana vaksin bekerja dalam tubuh, dan beberapa informasi lainnya. Oke, demikian dari saya. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan setelah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Andi Tenri Kawareng yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus untuk materi kita. Selanjutnya, saya buka sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi pertama dibuka untuk 3 orang penanya. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menulis nama dan asal sekolah atau instansi di room chat. Setelah itu akan saya persilahkan untuk open mic.
Ya, silahkan Diva untuk open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, aku izin off cam kamera karena jaringannya yang kurang stabil. Mau nanya, makanan-makanan apa saja buat penderita pandemi COVID-19 itu apa saja? Terima kasih. Langsung saya jawab ya, MC. Ya, terima kasih Diva pertanyaannya. Jadi, Ya, Bu Tenri. ya, jadi bagaimana sih sebaiknya atau makanan-makanan apa saja yang seharusnya dikonsumsi oleh makanan sehat untuk COVID-19, untuk penderita COVID-19 ya mungkin maksudnya Diva. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak ada satupun satu jenis makanan tertentu yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi karena kita tahu beberapa gejala dari COVID-19 tadi itu mengalami demam, mengalami flu, dan sebagainya dengan beberapa keluhan lainnya, itu dibutuhkan untuk makanan-makanan yang sehat. Artinya mengandung ada karbohidrat, protein, serat, dan vitamin. Sehingga ada yang namanya, kalau di gizi itu ada yang namanya TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Nah, harapannya itu makanannya mengandung makanan yang proteinnya tinggi, kemudian kalorinya tinggi, diharapkan untuk memperbaiki status gizi atau memperbaiki kondisi tubuh dari mereka yang mengalami kondisi mengalami COVID-19. Dan asupan serat dan buahnya harus seimbang. Kemudian buah-buahan yang berwarna itu sangat bagus, mengandung antioksidan yang sangat tinggi, di mana akan membantu beberapa organ-organ tubuh atau membantu tubuh untuk melawan radikal-radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Diva. Iya, Bu Tenri, terima kasih atas penjelasannya. Ya, saya kembalikan ke MC atau moderator.
Baik, saya ambil alih. Untuk Risa Asitra dipersilahkan open mic untuk bertanya. Oke, selamat pagi Bu. Saya Risa Astira dari Universitas Respati Yogyakarta ingin bertanya, apakah seseorang yang sudah pernah positif virus COVID ini, apakah ia bisa positif kembali walaupun yang pertama dia sudah dinyatakan sembuh, tapi mungkin yang kedua kalinya terpapar oleh orang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih Risa. Jadi jauh-jauh ya dari Unrio ikut seminar ini. Terima kasih sudah bergabung dengan untuk mengikuti salah satu program kerja dari KKN Unmul ini. Sangat bagus pertanyaannya. Apakah mereka yang pernah terinfeksi kemudian dinyatakan sembuh akan terinfeksi kembali untuk kedua kalinya? Jadi kalau berdasarkan beberapa informasi yang kita lihat di website resmi COVID-19 ini, itu ada kasus yang terjadi seperti itu. Contohnya pasien yang dinyatakan pasien pertama kemarin itu yang terkena di awal pandemi, kalau nggak salah di awal Maret, pasien terkonfirmasi nomor 1 itu kembali terkena COVID-19. Namun untuk penjelasan medisnya itu belum disampaikan kembali kenapa bisa seperti itu. Yang jelas ada kasus seperti itu. Ada kasus bahwa mereka yang pernah terkonfirmasi positif kemudian sembuh dan terkena kembali itu ada. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang kan ada yang namanya varian baru lagi mengenai COVID ini. Bisa jadi kemarin sudah sembuh untuk COVID-nya, kemudian ada varian baru kemudian menjangkiti kembali pasien yang telah dinyatakan sembuh. Dan beberapa juga hasil bacaan saya itu ada kondisi di mana penyakit penyerta setelah seseorang dinyatakan sembuh dari COVID. Jadi ada penyakit baru yang akan mengenai seseorang yang dinyatakan sembuh dengan kondisi yang lebih parah lagi. Kejadiannya ini terjadi di Jerman. Sebuah kasus anaknya menderita sebuah penyakit yang sebenarnya kekebalan tubuhnya terhadap coronavirus itu sudah ada. Tapi ada penyakit lain yang lebih parah lagi yang sampai membuat anak tersebut, kasusnya itu sampai anaknya stroke untuk beberapa minggu. Tidak bisa melakukan aktivitas apapun yang diawali dari dia sembuh dari COVID-nya, kemudian muncul gejala baru yang menurut dokter di rumah sakit sana ini adalah penyakit baru akibat dia sudah sembuh dari COVID. Jadi begitu bahayanya COVID ini sampai seseorang betul-betul dinyatakan sudah sembuh, bahkan ada lagi penyakit yang bisa menjangkitinya. Jadi kasusnya seperti itu. Risa, untuk lebih lanjutnya bisa kita buka-buka kembali laman yang telah saya sampaikan tadi, karena mengingat corona ini juga merupakan suatu penyakit baru sehingga perkembangan ilmunya tiap hari akan terus berkembang. Jadi misalnya hari ini kita belum ketahui, tapi besok atau lusanya itu sudah ada informasi baru. Begitulah sebuah penyakit baru sampai terus ditemukan bagaimana proses pengobatannya, bagaimana proses pencegahannya, dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Risa.
Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya saya izin bertanya. Saya Nurleltu Soleha dari Universitas Mula Warman. Saya izin bertanya Bu, apakah untuk pasien yang terinfeksi COVID-19 ini ada larangan untuk memakan makanan yang seperti daging-dagingan atau yang lain? Dan juga Bu, yang kedua saya izin bertanya, jika salah satu pasien COVID-19 ini telah mengalami diet, itu dietnya diteruskan atau diberhentikan ya Bu? Terima kasih Bu. Sangat menarik pertanyaannya mengenai diet ya, yang lagi viral juga sekarang kalau yang mengikuti perkembangan media sosial dan ilmu gizi itu ada diet yang lagi viralnya. Tapi kita tidak akan membahas di situ. Pertanyaannya, apakah ada makanan tertentu yang nggak boleh dikonsumsi oleh penderita COVID? Jadi sebenarnya jika tidak ada komorbid atau penyakit penyerta, makanan yang harus dikonsumsi oleh penderita COVID ini kan sebenarnya adalah penyakit infeksi. Sehingga bagaimana asupannya itu, seperti yang saya bilang tadi, protein, kalori, dan semua itu harus asupannya tinggi, biar membantu tubuh untuk melawan infeksi tersebut. Tetapi jika mereka mengalami ada penyakit komorbiditas, misalnya dia ada penyakit penyertanya diabetes kah, ataukah penyakit jantung, di mana mereka harus menghindari beberapa makanan tertentu, misalnya diabetes, sehingga asupan gula dari makanannya itu harus diganti dengan makanan lainnya yang sebenarnya asupannya yang dibutuhkan untuk melawan infeksi COVID-nya ini bisa teratasi dan dari penyakit komorbidnya tidak sampai parah. Nah, itu untuk makanan tertentu. Kemudian bagaimana dengan dia yang sebelumnya ada dietnya, kemudian terkena COVID, apakah dietnya harus dilanjutkan atau dihentikan? Sebenarnya tergantung, kalau diet ini kan sebenarnya bahasa umum. Apakah diet untuk menurunkan berat badan ataukah diet sebenarnya secara harfiah pengertian dari diet ini adalah pengaturan pola makan. Jadi pengaturan pola makan yang dimaksud adalah untuk menurunkan berat badan ataukah untuk meningkatkan berat badan. Nah, jika dia ingin menurunkan berat badan, artinya biasanya kan diet itu dia mengurangi beberapa asupan agar berat badannya dapat turun. Tapi jika dia mengalami COVID, sebaiknya dietnya dihentikan dulu, kemudian kembali ke kondisi atau asupan normalnya, karena di satu sisi tubuh harus membutuhkan banyak asupan untuk melawan penyakitnya, untuk melawan infeksi COVID-19 yang ada pada tubuhnya. Seperti itu, Nur Laila ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Baik, terima kasih untuk 3 orang penanya di sesi 1 ini. Kita buka lagi untuk sesi kedua. Kita buka untuk 2 orang penanya. 2 orang penanya dipersilakan. Kan Putmel. Permisi Ibu, saya izin bertanya. Saya Putri Amelia dari Universitas Mula Warman. Itu pertanyaan saya, kan salah satu pencegahan dari COVID ini dengan meningkatkan imun, dengan mengkonsumsi vitamin C. Dan vitamin C-nya itu boleh Pak Ibu dikonsumsi 2-3 kali sehari. Dan saya mau tanya lagi, bagaimana dengan pasien yang terpapar COVID tapi tanpa gejala? Terima kasih. Baik, terima kasih ya pertanyaannya Putri. Jadi di sini mengenai konsumsi vitamin C, apakah boleh dikonsumsi 2-3 kali sehari? Jadi sebenarnya pertanyaan ini kita harus membuka, ada yang namanya AKG, daftar AKG tadi yang sudah saya sedikit singgung sebelumnya.
Daftar AKG adalah angka kecukupan gizi per harinya. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, salah satunya ini adalah mengonsumsi vitamin C, tetapi catatannya tidak boleh melebihi kebutuhan per harinya. Jadi misalnya kebutuhan per harinya adalah sekitar misalnya ya 50 mg. Ini misalnya aja, misalnya 50 mg. Namun tablet yang diberikan ke kita itu dia melebihi dari misalnya satu tablet mengandung 20 mg. Kemudian kita konsumsi selama 3 kali sehari, berarti kita mendapat asupan 60 mg per harinya. Nah, itu kan sudah melebihi dari batas ketentuan per harinya, walaupun dalam upaya untuk peningkatan daya tahan tubuh. Tapi yang perlu diingat adalah jika tidak sesuai dengan kebutuhan perharinya, maka itu akan dilarikan ke organ yang lain. Ada ginjal yang berusaha menyimpan atau mengekstrak bagaimana sih vitamin C ini, karena zat ini sudah tidak dibutuhkan dalam tubuh, jadi akan menambah kerja ya, menambah bagaimana organ ini untuk mengekstraksi karena sudah tidak dibutuhkan dalam tubuh, kemudian nantinya akan dikeluarkan lewat urin. Jadi akan menimbulkan penyakit lain, malah tidak akan meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Apalagi kalau itu dilakukan selama beberapa hari. Nah, jadi pasti teman-teman sendiri sudah mempelajari bagaimana dosis yang sesuai setiap harinya. Kalau kami di gizi harus sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Jadi itu semua harus diperhatikan. Oke, selanjutnya, dan bagaimana dengan pasien COVID yang terpapar tanpa gejala atau OTG? Tanpa gejala atau OTG ini dia tidak menunjukkan gejala apapun. Orang tanpa gejala, kondisinya itu pun harus tetap bagaimana menjaga daya tahan tubuhnya, bagaimana melindungi dirinya dari terpapar virus. Makanya ada beberapa aturan pemerintah yang mereka yang dinyatakan OTG kalau bisa untuk melakukan isolasi mandiri, itu agar daya tahan tubuhnya tetap kuat dan bagaimana virus yang ada pada dirinya tidak berkembang, tidak menularkan ke orang lain, dan mendapat tambahan gejala lagi. Jadi dengan isolasi mandiri bisa menjaga dirinya dan menjaga orang lain di sekitarnya. Dan tetap menjaga daya tahan tubuh dengan melakukan beberapa anjuran pemerintah yang tadi, contohnya makan makanan bergizi, dan tetap beraktivitas selama 30 menit per hari, kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, masih ada kesempatan untuk satu penanya lagi sebelum kita akhiri sesi diskusi kita. Silahkan, Safira. Mohon maaf, Safira dari SMP 7. Silahkan open mic. Baik, Bu, akan saya bacakan saja pertanyaannya. Ya, silahkan. Pertanyaannya, jikalau seseorang mengalami salah satu dari gejala COVID-19, misalnya kehilangan penciuman, apa pertolongan pertama yang harus segera diberikan pada penderita tersebut? Ini dari adik Safira ya, dari SMP 7. Sangat bagus pertanyaannya. Jika mengalami salah satu gejala dari semua gejala COVID tadi, terutama
hilangnya indera penciuman. Jadi nggak bisa membaui satu makanan kah, atau satu bahan dari benda tersebut. Jadi yang pertolongan pertama yang dilakukan adalah setidaknya komunikasikan dengan keluarga. Nah, karena setahu saya ada beberapa aturan itu untuk masyarakat yang mengalami salah satu gejala tersebut itu melapor ke ketua RT-nya. Nanti dari satuan RT yang akan melapor ke satuan kesehatan, dalam hal ini adalah puskesmasnya. Jadi ada komunikasi antar warga di tempat tinggal tertentu. Jadi misalnya Safira nih, ataukah ada salah satu keluarganya yang menderita kehilangan penciuman, bisa melaporkan ke pemerintahan setempat. Yang paling rendah adalah misalnya ke RW-nya atau ke RT-nya, nanti RT yang akan melaporkan ke puskesmas di wilayah kerjanya. Dari pihak puskesmas nantinya akan melakukan kalau dulu sih masih dilakukan rapid test, saya nggak tahu sekarang apakah langsung dilakukan swab antigen ataukah seperti apa. Yang jelas harus mengkoordinasikan dengan pemerintah setempat, karena ada layanan yang memang disiapkan untuk warga yang mengalami hal tersebut. Kemudian selain itu, selain segera melakukan tes melalui pemerintahan setempat, bagaimana memperbaiki asupan makanannya, kemudian selain asupan makanannya, konsumsi vitamin yang memadai, kemudian untuk melakukan isolasi mandiri. Ada beberapa stigma yang muncul di masyarakat dengan melakukan isolasi mandiri itu, suara saya normal aja kan? Dengan melakukan isolasi mandiri itu dianggap negatif, padahal itu adalah salah satu upaya untuk mencegah penularan. Bagaimana? Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Baik, terima kasih atas informasinya. Ya, terima kasih juga Adik Safira. Saya kembalikan ke moderator. Baik, rangkaian sesi diskusi telah selesai. Kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah untuk mencegah COVID-19 selain menjalankan 4 pilar gizi seimbang dan 10 pesan gizi seimbang dengan memperbanyak aneka ragam makanan yang tinggi serat, vitamin C, dan tinggi nutrisi seperti sayur dan buah-buahan, kita juga dapat melakukan usaha lain seperti aktivitas fisik, 3M, dan vaksinasi. Terima kasih kepada Ibu Andri Denri Kawareng, Sarjana Gizi MPH yang telah menyampaikan materi peranan gizi dan vaksinasi dalam peningkatan imun untuk mencegah COVID-19 pada webinar ini. Terima kasih juga kepada para hadirin atas partisipasi aktif selama diskusi berlangsung. Kita tutup diskusi hari ini dengan tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, penyerahan plakat kepada pemateri yang diwakilkan oleh Ketua Kelompok 27 KKNT 2021 kepada Saudara Azam, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebentar saya share link dulu ya.
Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kami ucapkan ini, Bu, apa namanya, sertifikatnya. Nanti kami langsung kirim ke lab aja ya, Bu. Siap-siap, dikirim aja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sukses selalu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk Ketua Kelompok. Sesi selanjutnya yaitu sesi games yang akan dipimpin oleh panitia. Kepada panitia, saya persilahkan. Sebelumnya saya izin live ya. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sama. Bu, terima kasih banyak, Bu. Ya, banyak ya, Bu. ya caranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya ambil alih untuk gamenya. Silahkan klik Kahoot IP. Silahkan klik Kahoot IP-nya, terus masukkan pin gamenya. Linknya ada di grup WhatsApp. Nanti kami ralat ya Kak ya, untuk pemenangnya kita ambil 3 pemenang. Terus untuk materi kuisnya sekitar pemateri yang telah dibagikan tadi.
Baik, kita santai aja ya sekarang. Jadi untuk pesertanya, kira-kira kita mau nunggu sampai 30 peserta ya.
Baik, kita mulai aja ya. Oke, 1. Apa, Mak? Lu Mama lagi ngapain tadi itu?
Baik, selamat untuk pemenangnya. Nanti silahkan DM KKNT FF27 untuk mengkonfirmasi hadiahnya. Terima kasih. Baik, untuk seluruh peserta webinar dimohon mengaktifkan kamera untuk dokumentasi.